Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Kabinet Wilopo. Perkenalkan, nama saya Jessica Marvanisha, absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fikri Zakaria, absen 17. Saya Sabila Rizky, absen 26. Saya Nurul Ilmi dari absen 24. Kami menggunakan media belajar yaitu Auditori dan mengambil tema presentasi. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah bubarnya RIS atau Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo serta dibantu oleh wakilnya yaitu Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito. Berikut adalah beberapa kebijakan Kabinet Wilopo. Yang pertama adalah menyelenggarakan pemilihan umum, konstituante, DPRD, dan DPR. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Yang keempat, penyelesaian masalah hubungan Indonesia dan Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, mendirikan Bulog, mengeluarkan RAPBN, dan memenuhi perundang-undangan. Kebijakan Kabinet Wilopo ada dua, yaitu yang berhasil dan tidak berhasil. Yang berhasil, yang pertama, pemilu. Berhasil melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955. Yang kedua itu mengatasi defisit anggaran. Kabinet Wilopo memperkenalkan konsep balance budget, anggaran berimbang, dan menerapkan kebijakan pengetatan anggaran. Austerity program seperti menekan pengeluaran pemerintah dan membatalkan kenaikan pendapatan menteri serta pejabat tinggi. Yang ketiga, rasionalisasi angkatan bersenjata, melakukan upaya rasionalisasi perampingan dan modernisasi angkatan bersenjata dengan tujuan profesionalisasi dan penempatan TNI sebagai alat sipil. Kebijakan tak berhasil. Yang pertama, kabinet menghadapi krisis ekonomi yang parah ditandai dengan jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia seperti karet dan timah di pasar internasional. Yang kedua, kebutuhan impor terus meningkat menyebabkan defisit kas negara yang besar. Yang ketiga, konflik internal dan masalah keamanan, konflik politik internal yang melibatkan angkatan darat, TNI atau AD dan parlemen. Yang selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari Kabinet Wilopo. Yang pertama yaitu dampak positif. Berhasil menerapkan kebijakan stabilisasi harga beras yang menjadi cikal bakal pembentukan Badan Urusan Logistik atau Bulog di masa depan. Yang kedua, berhasil merampungkan rancangan undang-undang pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 1955, sebuah pencapaian demokrasi yang besar. Yang ketiga, menargetkan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran termasuk program pemberantasan buta huruf. Yang selanjutnya dampak negatif. Yang pertama yaitu kebijakan yang membuat demonstrasi militer yang mengarahkan moncong senjata ke istana negara, yang menunjukkan keretakan serius hubungan sipil militer pada 17 Oktober 1952. Yang kedua, Kabinet Wilopo tidak sempat menjalankan semua programnya secara tuntas, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap stabilitasi pemerintahan parlementer. Yang terakhir yaitu konflik berdarah dengan petani di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Peristiwa ini memicu mosi tidak percaya dan Sarekat Tani Indonesia atau Sakti yang menjadi penyebab langsung jatuhnya Kabinet Wilopo pada Juni 1953. Terima kasih. Ada dua peristiwa besar yang sangat penting dan berdampak fatal pada masa pemerintahan Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai 1953, yaitu peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa pada tahun 1953. Yang pertama terdapat peristiwa pada tanggal 17 Oktober tahun 1952. Pada 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi massa dan militer di depan Istana Negara. Tentara mengerahkan tank dan meriam dan menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen.
Presiden Soekarno menolak tuntutan pembubaran parlemen dan Abdul Haris Nasution dicopot dari jabatannya. Peristiwa ini menunjukkan keretakan serius dalam tubuh negara dan memperlemah posisi kabinet Wilopo di mata politik. Yang kedua, terdapat peristiwa Tanjung Mora. Pada tanggal 16 Maret 1953, aparat kepolisian dan Brimob dikerahkan untuk melakukan penggusuran paksa dengan traktor. Petani melawan dan terjadi bentrokan berdarah yang menewaskan beberapa petani. Serikat Tani Indonesia atau yang bisa disebut dengan Sakti melancarkan mosi tidak percaya terhadap kabinet Wilopo. Karena kehilangan dukungan politik, Perdana Menteri Wilopo akhirnya mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juni 1953 yang menandai jatuhnya kabinet. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.